Shalom saudara-saudara. Pemahaman dan pengenalan kita mengenai siapa Tuhan buat kita akan sangat menentukan bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Apakah kita akan melaluinya dengan sikap berkemenangan dan melihat segala yang baik dari Tuhan terjadi atas hidup kita, atau kita menjalaninya di dalam pergumulan dan beban yang berat dan tragedi demi tragedi. Pilihannya bukan pada Tuhan dengan mengatakan bahwa Dia yang berdaulat, karena Tuhan sudah memberikan janji-janjinya, memperkenalkan dirinya di dalam Kristus dan dalam Alkitab. Karyanya dalam Kristus sudah selesai dan sempurna, dan dalam anugerahnya Dia sudah menyediakan segala yang kita perlukan untuk menjalani hidup ini. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah." Binasa di sini menunjukkan hidup yang rusak, penuh tragedi, keputusasaan, tidak damai, masalah yang berkepanjangan, dan seterusnya. Sebaliknya di dalam Daniel 11 ayat 32, firman Allah mengatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi sekali lagi pemahaman dan pengenalan kita mengenai siapa Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, itu yang akan menentukan seperti apa hidup yang akan kita jalani hari demi hari. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya, salah satunya adalah sebagai gembala. Mazmur 23 merupakan bagian yang paling populer dari kitab Mazmur, yang dibuka dengan pernyataan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Jikalau benar bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dalam hidup saya, maka implikasi yang terjadi adalah saya tidak akan berkekurangan. Segala apapun yang saya butuhkan pasti akan dipenuhi oleh gembala. Saya tidak akan kekurangan kasih, saya tidak akan kekurangan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, semangat, kekuatan mental, saya tidak akan kekurangan hikmat, saya tidak akan kekurangan suplai fisik, yaitu keuangan, makanan, tempat berteduh, kesehatan, dan seterusnya. Sebaliknya jika saya merasakan hati yang kosong, beban yang berat, kurang bahagia, khawatir, kesepian, kurang dicintai, kurang secara finansial, artinya saya tidak sedang menjadikan Tuhan sebagai gembala saya. Ini adalah janji yang sangat luar biasa dari firman Tuhan. Aku tidak akan kekurangan. Titik. Seandainya ditulis aku tidak akan kekurangan uang, atau aku tidak akan kekurangan makanan, atau hal lain apapun, maka dengan sendirinya ayat tersebut menjadi terbatas pada apa yang tertulis. Artinya, apapun juga yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, pasti dipenuhi oleh gembala kita. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya menyadari yang paling sering terjadi adalah saya menjadikan diri saya sendiri sebagai gembala bagi diri saya. Saya merasa bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Saya seringkali mencoba mencari jalan keluar atas masalah yang saya hadapi dengan hikmat dan pengertian saya sendiri. Saya memutuskan berdasarkan kepintaran dan pengalaman saya sendiri. Atau saya lebih memperhatikan pendapat atau saran domba-domba lain, saudara-saudara, atau pendapat dunia ini. Kadang-kadang saya melakukan apa yang saya ingin lakukan. Kadang-kadang saya hanya mengikuti apa yang ada di dalam perasaan atau naluri saya. Ini persis seperti Yesaya 53 ayat 6 yang mengatakan, kita sesat seperti domba, kita mengambil jalan kita sendiri, dan hasilnya tidak mengherankan bahwa saya merasakan kekurangan, kurang tenang, kurang damai, kurang merdeka, kurang pede, kurang berhasil, dan seterusnya. Coba Anda bayangkan kalau benar-benar Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa, God Almighty, penguasa, yang mengatasi segala sesuatu menjadi gembala saya, maka tidak ada hal yang terlalu sulit untuk Dia lakukan agar saya tidak berkekurangan. Kuncinya adalah hubungan yang personal, bukan sekedar pengetahuan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa
Tuhan adalah gembalaku. Perhatikan kata ku. Di sini dikatakan Daud tidak mengatakan Tuhan adalah gembala kami. Meskipun itu benar, Tuhan adalah gembala bagi bangsa Israel. Meskipun itu benar. Atau Tuhan adalah gembala bagi jemaat, suatu jemaat, itu benar. Tapi secara spesifik di dalam Mazmur 23 ayat pertama dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Artinya apa? Artinya ada suatu hubungan yang erat, yang dekat, yang intim, yang sangat personal, yang penuh dengan trust, kepercayaan antara domba dan gembalanya. Itulah yang Daud coba gambarkan di dalam Mazmur 23 ini. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai gembala? Apakah kita mengerti hati Sang Gembala? Apa yang Dia inginkan? Kerinduan Sang Gembala, apa yang Dia mau berikan dan seterusnya. Apakah saya benar-benar mempercayai Dia sebagai gembala saya? Saudara-saudara ingat, Bapa telah menyerahkan nyawa Sang Gembala sebagai ganti nyawa domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Totalitas Sang Gembala tidak perlu diragukan lagi. Pilihannya sekarang ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau menerima kebenaran firman itu dan mempercayainya? Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa the Lord is my shepherd. Is artinya saat ini, bukan was, bukan will be, atau yang akan datang atau nanti, tapi saat ini, sekarang, present time. Tuhan adalah gembalaku saat ini. Bukan Dia pernah menjadi gembalaku atau Dia akan menjadi gembalaku. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa dulu mereka pernah mengalami pertolongan Tuhan, tapi apakah saat ini Tuhan masih akan menolong? Jika Tuhan God is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku saat ini, maka apapun yang terjadi, Tuhanlah yang mengerjakan segala hal sehingga aku tidak kekurangan apapun juga. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang gembala lakukan terhadap domba-dombanya? Secara singkat saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan adalah penyedia, provider. Dia yang menyediakan segala kebutuhan kita, baik secara fisik maupun rohani, sehingga domba bisa makan dan minum dengan tenang. Dia adalah penyembuh, Dia memulihkan jiwa kita, dan saya percaya Tuhan juga memulihkan fisik kita, sehingga kita menjadi segar. Yang ketiga, Tuhan adalah penuntun, Dia yang mengarahkan langkah, Dia yang berjalan di jalan yang benar, Dia yang menuntun kita. Oleh karena namanya tidak pernah berubah. Jalan yang aman, jalan yang berbahagia, jalan yang diberkati itu tidak pernah berubah. Sehingga kita bisa mengerti ketika kita membaca firman-Nya, kita tahu langkah-langkah yang Tuhan mau untuk kita lalui. Yang keempat, Tuhan adalah protektor. Dia hadir, bukan hanya Dia melindungi dari jauh, tapi Dia hadir, Dia ada bersama dengan domba-dombanya. Dia memberikan rasa aman. Peace. Damai sejahtera is not the absence of dangers. Bukan karena tidak ada bahaya, tapi peace, damai itu terjadi karena ada kehadiran Tuhan. Gada fungsinya bukan untuk memukul domba, tapi musuh. Tongkat mengarahkan domba sehingga domba berjalan di jalan yang benar. Yang kelima, Tuhan sebagai gembala memberikan arti, dignity, kehormatan dalam diri kita, sehingga kita menjalani hidup yang berarti, tidak asal-asalan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri begitu menghargai kita. Dia menyediakan pesta di depan lawan. Artinya apa? Jamuan atau pesta, hidangan merupakan suatu penghormatan, suatu penghargaan dari seorang tuan rumah untuk tamunya. Gembala menyediakan pesta, artinya gembala menghargai, mengangkat, membawa kita masuk dalam satu kemuliaan di hadapan semua lawan kita. Yang keenam, Tuhan adalah pemberi berkat. Gembala itu
Dikatakan kebajikan, kebaikan Tuhan dan kemurahannya diperintahkannya menyertai seumur hidup kita. Dan yang terakhir, yang paling utama, akhirnya kita menyadari bahwa final destination, tujuan akhir hidup kita adalah kita diam di rumah Tuhan. Dan itu dimulai saat ini, bukan saat kita mati nanti. Karena diam bersama Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengannya, itulah puncak kepuasan yang dapat dicapai oleh seorang manusia. Kalau kita mengerti hal ini, maka hidup kita akan menjadi hidup yang paling berbahagia, hidup yang paling diberkati, hidup yang paling memuaskan yang bisa dicapai oleh seorang manusia, yaitu ketika kita bisa diam bersama dengan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan buat saudara-saudara semua. Amin.